Cara-cara yang kita anggap cara-cara kriminal itu sudah kita laporkan. Ini semua uang untuk berobat Pak Agus. Saya tidak pakai uangnya. Jumpa lagi di channel Explore Official. Seperti biasa, kita akan reaction seputar viral yang ada di Indonesia. Nah, belakangan ini lagi ramai di berbagai platform, termasuk di TV nasional, tentang donasi untuk Agus. Nah, kita cari tahu apa yang terjadi dengan Agus. Nah, yang pertama ini ya, tanggapan Farhad Abbas tentang preskon Teknovi. Siapapun teman pengacara Farhad Abbas yang membela Teknovi bukanlah temannya lagi. Loh, kok bisa gitu ya? Oke, check it out. Kita reaction videonya. Mengajukan untuk donasi itu keluarga Pak Agus. Ini nggak ada kaitan ya. Kalaupun misalnya menyangkut donasi ya, kalau dia ngasih itu benar dari yayasannya ya, kita tahu sumbernya dari mana. Tapi ketika masuk di Densu, kemudian mereka memasukkan rekening Agus, dan faktanya Agus ini orang buta, bukan fiktif, itu adalah uang Agus. Nah, kalau kita bicara harusnya konvensi pers itu masalah legalitas, kapasitas daripada sebuah yayasan gitu. Itu dikatakan bahwa menurut undang-undang yayasan sekian, bahwa dana yayasan itu harus masuk ke rekening. Siapapun yang misalnya sifatnya pribadi boleh dipaksa ditarik seperti itu, melakukan cara-cara WA atau mencara WA yang seperti kejadian ini. Tidak boleh dengan cara-cara yang kasar ya. Kemudian apakah yang disebut kasir, kemudian hanya nama Agus dijual, kemudian setelah banyak yang dicari sini pengawas sama seperti itu. Yang jelas cara-cara yang kita anggap cara-cara kriminal itu sudah kita laporkan dengan nomor laporan polisi tanggal 26 Oktober ya, pasal 369 KUHP. Nah, kemudian pencemaran nama baiknya juga sudah dilaporkan langsung oleh Agus Salim, karena untuk pencemaran nama baik itu harus langsung dari yang bersangkutan, dan pasalnya kan bisa diproses oleh dia. Jadi selama Novi hanya membuat rentetan cerita, itu hanyalah keterangan dia untuk membenarkan dirinya, ya, bukan mencari solusi, tapi mencari polisi namanya. Nah, oleh karena itu kita minta kepada kepolisian untuk memperlakukan Agus agak istimewa, karena Agus ini buta dan sakit, harus jemput bola agar Agus bisa datang atau polisi datang diperiksa, kemudian proses naikkan penyidikan, kalau perlu ditahan orang-orang yang melanggar hukum itu. Nah, jadi pengacara Farhad Abbas ini berharap Agus itu diperlakukan istimewa, polisi jemput bola, ya pokoknya perlakuan istimewa. Ya kalau menurut aku nggak setuju juga sih ya. Kenapa? Yang namanya pelapor memang tugas kepolisian itu melayani. Tapi kan sudah ada pengacara yang mendampingi, beda dengan kasus-kasus yang memang orang miskin nggak mampu, yang belum ada membackup, belum ada mendampingi, itu yang harus lebih diperhatikan. Nah, sudah ada Bang Farhad Abbas juga, terus sudah ada tim-tim yang ingin ikut terkenal juga dengan kasus Agus ini. Kenapa kepolisian harus repot-repot jemput bola? Tapi bukan itu yang kita cari. Nah, yang kita cari tahu nanti yang sebenarnya terjadi antara Agus dan juga Teknovi beserta yayasan, dan donasi, uangnya donasi itu ya. Uang donasi ini yang paling penting, uang donasi dari netizen. Oke, kita simak dari video selanjutnya. Yang pencemaran nama baiknya itu di mana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Novi terhadap Agus di media sosial? Nah, di video yang selanjutnya ini adalah tertulis Novi gak pernah mencemarkan nama baik Agus loh ya. Nah, coba kita cari tahu jawabannya bagaimana. Di mana, Bang? Apa yang dikatakan oleh Novi terhadap Agus di media sosial? Dia
menggunakan uang itu buat warisan segala macam, pada kenyataannya kan uang itu ada. Tidak, ya. Nah, kemudian kalaupun dia menggunakan itu kan punya dia, asetnya dia, dan dia ke rumah sakit. Nah, jadi dibalik tanya ya, ketika kata Bang Farhad, meskipun digunakan itu uang dia, tapi ya netizen berharap donasi ini memang untuk berobat sih, bukan untuk diwaris-wariskan, dibagi-bagikan. Kita simak aja lagi untuk video yang selanjutnya. Nah, ini untuk video selanjutnya makin seru, terbaru. Akhirnya Teh Novi melakukan preskon membuka semua apa yang terjadi dengan tragedi Agus dan pengacara-pengacara Agus. Teh Novi menangis. Aduh. Siapkan tisu ya untuk melihat video ini. Emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransfer ya, gitu. Tapi ada 5 juta yang sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Kita juga sudah menanyakan gitu ke istrinya Mas Agus terkait kenapa hari ini nggak datang. Boleh nggak dikonfirmasi sama kita ada kendala apa gitu, atau nominalnya berapa, kita siapkan dana tersebut untuk operasi mata Mas Agus. Tapi sampai detik ini belum ada respon yang kita harapkan. Yang jelas di sini saya mau sampaikan yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang nggak sih kemana-mana. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena tanggung jawab saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Saya kasih ya mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada, dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya, kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menangkap tapi saya siap, saya menjalankan SOP yang ada, dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut gitu, sesuai dengan apa yang mereka mintakan. Untuk ini boleh dikasih ini nominalnya. Sudah. Boleh disebut enggak? Enggak kelihatan. Aku baca akhirnya aja ya, bahwa saldo akhir sorry di sini tanggal 9 Oktober ya, 9 Oktober ya, di posisi 9 Oktober ya. Nah, jadi Teh Novi ini juga siap. Saya juga melihat di berbagai platform itu ada yang mengharap untuk Yayasan Teh Novi ini diaudit. Jadi ternyata Teh Novi juga siap karena menyimpan atau menampung uang dari para donatur untuk pengobatan Mas Agus. Oke, like untuk Teh Novi. Simak video selanjutnya ya. Praktisi hukum soal kasus Agus. Ingat, ini soal peruntukan loh. Tapi kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk semestinya, aturan sini siapa salah. Itu uang orang loh. Si Novi harus bertanggung jawab kepada para donatur. Dan kalau ternyata uang itu tidak digunakan untuk itu, atau digunakan untuk hal lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, salah siapanya. Kalau bilang Novi laporin aja, daripada Anda
tuntut para donatur itu laporin kepada polisi. Iya loh. Supaya nanti polisi menentukan berapa yang nyampe ke si Novi, berapa dikirim si Novi ke si Agus, berapa dikirim ke si Agus untuk biaya perobatannya. Jangan sampai si Novi dicurigai atau dituduh oleh para donatur menggelapkan uang. Dia ikhlas kok dari cerita yang tadi kita tangkap. Wah, takut, laporin aja. Ya, saya nggak ngerti apa motif atau siapa yang mengajari si Agus ini bikin laporan polisi. Kok malah si Novi dilaporin? Dia udah setengah mati bantu dia loh, itu nggak tahu diri namanya. Ya, paling pasal apa? Pencemaran baik. Novi laporkan si Agus itu penggelapan uang. Laporin aja. Gak usah takut. Saya tidak punya kepentingan. Ini menurut saya ini ukuran moralitas gitu ya. Udah ditolong, malah dia ngelapor polisi yang menolong. Ini barat melihara anak harimau kecil disayang, jadi kita dimakan gitu loh. Laporin aja. Gak pantas gitu. Betul sekali, Pak. Jadi kayak melihara anak harimau ya, kecil disayang, nanti kalau udah besar menyerang. Terus seperti kalau peribahasa zaman dulu itu air susu dibalas dengan air tuba. Ya agak-agak nggak tahu sih kenapa si Agus juga akhirnya sampai setega itu gitu kan. Kita simak di video selanjutnya. Ada pihak yang keberat. Tanggung jawab Novi terhadap uang para donatur yang peruntukannya adalah untuk biaya pengobatan Agus korban penyiraman air keras. Dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Novi berhak untuk mengatur dan mengelola uang donasi dari para donatur. Karena mereka beranggapan bahwa uang itu adalah milik Agus, jadi Novi tidak punya hak mengatur apa yang sudah diberikan oleh para donatur kepada Agus. Saya jawab gini, itu akan menjadi benar apabila yang meminta donasi itu adalah saudara Agus dan atau keluarganya, gitu loh, langsung. Nah, ini kan berbeda, perlu dipahami ya. Kalau kita berbicara satu peristiwa, kita tidak bisa melepaskan akhir peristiwa dengan awal peristiwa. Yang mengawali atau yang membuka donasi adalah saudara Novi selaku ketua suatu yayasan amal atau sosial. Nah, tujuannya apa ketika open donasi itu dilakukan? Untuk biaya pengobatan saudara Agus selaku korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya. Itu yang untuk dipahami. Jadi kalau kita memahami saluran uang itu, tentu kita juga akan berpikiran sama bahwa yang punya tanggung jawab mengelola adalah saudara Novi. Karena orang-orang itu tergerak untuk memberikan uangnya kan berkat apa yang dilakukan oleh Novi. Dan Novi melakukan itu didasari oleh rasa kepedulian dia, rasa sosial dia kepada Agus karena melihat kondisinya, dan juga berniat untuk mencoba melakukan pengobatan, siapa tahu masih bisa diselamatkan matanya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau memang orang itu memberikan donasinya tanpa melalui siapapun, langsung kepada Agus karena Agus meminta atau keluarganya meminta, yes, kita tidak lagi persoalkan itu. Tapi ini menjadi berbeda ketika uang-uang donasi atau para donatur ini memberikan uangnya atas apa yang dilakukan oleh saudari Novi. Jadi ya disitulah pintu masuknya uang-uang itu. Nah, berarti melekat tanggung jawab Novi dalam urusan pengelolaan, pengawasan dan penggunaan, gitu loh, pendistribusian. Ini yang untuk dipahami. Kenapa? Kalau Novi tidak melakukan itu, beresiko dia nanti akan terancam dengan pidana apabila
ternyata uang tersebut tidak digunakan sebagaimana apa yang disampaikan pada saat open donasi, yaitu biaya pengobatan. Beda loh kalau misalnya open donasi itu dibuat untuk memenuhi kebutuhan saudara Agus dan keluarganya. Akan selesai cerita ini, tidak ada. Tetapi yang kita ketahui adalah open donasi dilakukan untuk membantu biaya pengobatan. Ini poin pentingnya nih. Jadi sehingga ketika donasi mengalir dengan uang yang cukup besar, lakukan saja, obati proses pengobatannya. Soal berhasil atau tidak itu persoalan lain, tapi lakukanlah seperti apa yang sesuai dengan rencana. Jadi begitu, agar dipahami ya, supaya tidak selalu berpikir bahwa ini uang Agus. Ini juga bukan uang Novi. Novi itu hanya punya hak menguasai, mengelola, dan mendistribusikan sesuai dengan apa yang dia sampaikan pada saat dioperasi. Bukan memiliki. Semoga dipahami ya. Salam kedamaian, salam keadilan. Nah, ini memang lebih mencerahkan ya untuk yang ini. Jadi betul, mungkin jika yang membuka open donasi atau menggerakkan donasi untuk Agus ini bukan Teh Novi, belum tentu juga nominalnya itu bisa terkumpul sebanyak itu. Jadi memang benar kalau Teh Novi itu ya harus bertanggung jawab atas uang dari donatur, penggunaannya ke Mas Agus, dan tidak bisa langsung tiba-tiba diserahkan semua ke keluarga Mas Agus. Sedangkan Mas Agus sendiri mohon maaf tidak bisa melihat, dan ya namanya keluarga, siapa tahu tergoda, siapa tahu imannya mereng-mereng gitu kan. Makanya ya saya sampai saat ini ya masih agak lag-nya itu ke Teh Novi sih. Kalau dipakai untuk kebutuhan yang lain, emang salahnya di mana? Novi salah apa? Haposan Hutagolung sebut Agus bisa terkena pidana penggelapan uang donasi, kok bisa? Nah, ini ya. Berapa yang dipakai si Agus untuk BPJS itu? Berapa ya ini? 19.000. Yang terkumpul berapa? 1,5 M. Dan gila. Gitu loh. Kenapa lagi pakai BPJS? Nah, kalau itu dilakukan, ini para donatur ini bisa curiga ke Novi nih. Berarti uang kami mau makan ya. Malah dia dilaporin ke polisi. Penggelapan. Saranku duluan si Ibu Novi bikin laporan polisi. Bisa si Agus berarti bisa terkena pasal. Oh bisa, penggelapan bisa. Pasal apa bang? Kalau pidana penggelapan, kan dikumpul uang untuk beli perawatan kantor ini. Ternyata kau pakai sendiri, poin-poin dengan keluargamu. Itu apa namanya? Karena kau dari awal kau bilang, Bapak, tolong kumpul uang untuk siapa? Untuk saya itu apa? Mau poin-poin keluarga saya. Mana mungkin mereka mau kumpul uang? Tapi karena kau bilang, kita mau beli perawatan kantor ini supaya kantor bisa operasional. Ternyata kau gunakan untuk tujuan lain. Apa namanya itu? Artinya ketika misalnya keluarga menikmati hasil itu, keluarga juga bisa kena juga ya? Tergantung. Keluarganya tahu nggak dia dari siapa? Kalau tahu misalnya kan? Ya, salah dong menikmati. Kan bukan untuk itu peruntukan, bukan untuk dibagi-bagi. Meskipun ini pasti debatable nanti di penyidikan. Agus atau pengacaranya masih ngomong, kan sudah dibantu nggak? Ya udah jangan disamperin lagi. Nggak bisa begitu. Lihat itu wanita Aceh itu. Masuk penjara kan itu dia yang terima donasi itu. Disuruh beli untuk perlengkapan bencana alam, tenda, periuk, macam-macam. Tahu-tahu dikantonginya, masuk penjara kan? Gitu loh. Tergantung apapun bang, tidak ada unsur pelanggaran ya terhadap Novi sendiri terkait akan Si Novi dosa apa? Berarti itu haknya Novi ya untuk menanyakan duitnya kemana gitu. Oh iya dong. Kan misalnya si Agus merasa dia memang tercemar karena si Novi menanyakan duitnya kemana. Nah itu modus saja itu, ya kan? Spesial si Novi nggak nutup soal itu. Karena Novi bertanggung jawabkan uang itu ke para donaturnya yang mendonasi uang.
persoalan musisi 500 juta, 600 juta, sepanjang uang itu diterima si Agus dan digunakan maksimal untuk pemulihan dia, pengobatan dia, perawatan dia, seterusnya. Itu ada sisa uang. Aku yakin donatur ini, donasi ini juga, pemberi donasi juga ikhlas kok itu. Bang, mereka juga nggak kenal kok. Kalau untuk langkah Agus sendiri ini melaporkan Novi ini sebenarnya kalau Abang sebagai praktisi hukum melihat ini kalau aku lihat itu belaf. Jangan tak doang supaya si Novi nggak bisa laporan polisi. Itu. Ya. Karena perkara seperti ini bukan 1 2, ratusan gitu. Ya. Sekarang ini udah nggak zamannya lagi menggertak-gertak orang dengan cara begitu kan. Ya. Jadi tahu berterima kasih lah kalau sudah ditolong orang, ya berterima kasih gitu loh. Bukan malah kamu cari penyakitnya yang bantu kamu, itu nggak bermoral, tau nggak? Dan perkara ini harus ada akhirnya supaya jangan jadi modus buat di tempat lain gitu loh. Betul sekali Bang, jadi memang perkara-perkara seperti ini rawan sekali untuk dicontoh. Wah ternyata ngumpulin donasi 1,5 miliar itu cepat juga ya. Nanti tahu-taunya di tempat lain ada operator open donasi yang memang bermoral nggak baik, terus agak-agak mencontoh. Nah itu pokoknya untuk Agus ya semoga nanti permasalahan ini lama-kelamaan semakin hari semakin dibuka akan semakin jelas ya titik terangnya itu ada di mana. Terus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta, tapi nah ini kata Bang John, Agus kalau mau cabut LP laporan mau dikasih 240 juta. Panas, RD Lau kalau mau perang kita perang, tantang John LBF 5 miliar dan taruhan berhenti jadi lawyer jika RD Lau tidak bisa penjarakan Mbak Novi. Wah kencang juga ini. ngasihnya saya kasih bulanan loh, ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti RD punya uang 5 miliar. Paham? Jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini ya. RD darah pun saya teteskan untuk membela Pak Agus. Paham? Saya tidak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhan Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi bibit gitu kan. Jadi saya takut menduga kita uji aja di pengadilan. Ya, kemarin John LBF cuak-cuak tentang kami segala macam, mau nimbrung kepada Agus. Saya siapkan uang 240 juta untuk Mas Agus kalau Mas Agus mau, ya. Kalau Mas Agus mau baikkan dengan Mbak Novi, yang salah di TikTok ya. Kalau memang Anda membantu datang kepada kami, yuk mediasi Pak John LBF ya. Bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti RD punya uang 5 miliar. Jangan sok saya ya. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Novi ke ranah yuridis ya. Kira-kira gimana nanti ya untuk RD Lau ini nasibnya? Ya tunggu aja nanti sampai selesai apakah RD Lau akan berhenti jadi lawyer atau bagaimana? Agus tidak akan bereaksi kalau tidak ada aksi. Setumpuk uang pun tidak akan menuruti rasa bangga hati Mas Agus ketika dirinya diinjak-injak harga dirinya. Mas Agus dulu masih kerja di kafe cari uang buat siapa? Buat Mas Agus dengan istri kan, untuk melindungi harga diri istrinya. Jadi beliau punya prinsip setumpuk uang pun tidak akan menutupi rasa bangga ketika kehidupannya lawyernya yang membela sekarang diinjak-injak diserang martabatnya ya, dengan penggiringan opini dan lain sebagainya.
Saya sudah peringatkan sama Mbak Novi. Sekarang sudah banyak laporan kepada kami tentang Anda, ya. ABCD segala macam. Apa saya tidak tahu donasi Semeru? Apa saya tidak tahu supir angkot? Apa tidak tahu Anda berkonflik dengan dinas sosial? Berapa ODGJ yang dipermasalahkan? Berapa anak-anak yang dipermasalahkan? Perlu saya ungkap. Kalau seandainya Mbak Novi mau berdamai, itu adalah cara-cara terbaik. Tapi kalau Mbak Novi nggak berdamai, Mbak Novi menghadapi masalah besar. Ancamannya kencang juga sih ini untuk Pak Ardelo ya. Ya kesannya itu gimana ya? Yes, tapi kita tetap tunggu hasil akhirnya nanti kira-kira pas selesai. Kan ini Mas Agus sudah bikin laporan, bikin LP. Nah nanti setelah diproses, terus dari pihak Mbak Novi bagaimana? Nah nanti Pak Ardelo ini bagaimana? Apakah tetap akan menjadi pengacaranya Mas Agus atau mundur teratur, mengundurkan diri? Jadi nanti bisa buat alasan nanti mengundurkan diri kan seperti itu. Tapi ya namanya kita ini kasus lagi dibahas, ya kita tetap sebagai netizen reaktor gitu ya kita pantau ya. Kita tidak ada dalam kapasitas berkomentar terlalu jauh. Oke, itu tadi gambaran tentang kisahnya Agus dan Teh Novi. Nanti kita reaksi lagi untuk perkembangan terkini dari kisah kasusnya Teh Agus. Oke, jadi itu gambaran untuk perkembangan kasusnya Mas Agus dan Teh Novi. Nanti kita akan update terus untuk perkembangan kasus ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk channel Explore Official.